Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat yang kami hormati dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dan bermajlis untuk amalan yang sangat mulia, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini benar-benar kita niati dengan ikhlas, hanya untuk mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amalan ini, menjaga dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang sangat penting, yang sangat erat kaitannya dengan manhaj salaf, cara kita beragama. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mempraktekkan syariat agama ini. Tema kita ini tentang bahwa kebenaran dan jalan kebenaran itu satu. Kebenaran itu satu, jalan kebenaran juga satu. Kebenaran itu tidak berbilang, ya. Tidak bisa kita katakan apabila ada dua pendapat yang bertentangan dan saling menafikan, itu dua-duanya benar. Tidak bisa. Pasti ada salah satu yang benar, ada salah satu yang salah. Karena tidak mungkin ada dua hal yang bertentangan, tidak mungkin ada dua hal yang saling menafikan dua-duanya benar. Tidak mungkin. Itu tidak masuk akal. Kalau misalnya ini bisa diterima, harusnya kenyataan hidup dan mati dalam satu waktu, dari satu sisi, dari satu benda, itu bisa kita terima. Ada enggak satu benda dalam satu waktu dilihat dari satu sisi, dia hidup dan dia mati? Ada atau tidak? Jawabannya tidak ada. Ini tidak masuk akal. Karena antara hidup dan mati itu saling menafikan, saling bertentangan. Kalau tidak hidup ya mati, kalau tidak mati ya hidup. Kalau misalnya ada orang mengatakan si fulan hidup, di saat yang sama orang lain mengatakan si fulan mati, apakah mungkin kita menerima dua-duanya sebagai kebenaran semuanya? Jawabannya
Tidak mungkin. Harus ada yang benar, ada yang salah di sini. Dalam masalah agama juga demikian. Ketika ada sesuatu dalam masalah agama yang diperselisihkan, dan perselisihannya itu perselisihan yang saling menafikan, saling bertentangan, maka hanya ada satu yang benar. Tidak mungkin dua-duanya benar. Ya. Dan untuk sampai pada titik ini harusnya ada titik yang sebelumnya. Ya. Harusnya ada yang sebelumnya, yaitu bahwa sesuatu yang berbeda itu bisa dibagi menjadi dua. Ini harus difahami dengan baik. Karena kalau tidak difahami dengan baik, nantinya kita bingung. Sesuatu yang berbeda itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, berbeda tapi tidak saling bertentangan. Berbeda tapi tidak saling menafikan. Ini istilahnya khilaf tanawwu'. Perbedaan yang merupakan variasi. Perbedaan yang sebenarnya itu variasi saja. Jadi boleh A, boleh B, boleh C. Tidak saling menafikan, tidak saling bertentangan. Dalam syariat ada hal-hal yang seperti ini. Misalnya, perbedaan yang terjadi di doa iftitah atau doa istiftah. Jadi ada doa istiftah itu redaksinya Allahumma ba'id baini wa bainal masyriqi wal maghrib. Sampai akhir doa. Ada doa istiftah yang redaksinya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ada doa iftitah yang redaksinya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada doa iftitah yang bunyinya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Sampai akhir doa itu. Ini banyak. Tapi itu tidak saling bertentangan. Sehingga kita bisa variasikan doa istiftah kita. Kadang-kadang baca yang pertama, kadang-kadang baca yang kedua, kadang-kadang baca yang ketiga, kadang-kadang baca yang keempat. Yang penting sanadnya sahih. Kita bisa mengatakan dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang doa iftitahnya beda-beda. Makanya kadang beliau mengajarkan yang ini, kadang beliau mengajarkan yang itu. Contoh lain, seperti cara sholat khauf. Cara sholat ketika keadaannya sangat genting sekali. Ketika perang misalnya. Itu caranya banyak. Tidak hanya satu cara. Dan semuanya diriwayatkan dari riwayat yang sahih. Maka kita katakan perbedaan seperti ini bukan perbedaan yang saling menafikan. Ini perbedaan yang merupakan variasi ya dalam kita melakukan amalan tersebut. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Ya. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah perbedaan yang saling menafikan. Perbedaan yang saling bertentangan. Tidak bisa disatukan.
Inilah yang kita bahas dalam pembahasan ini. Bahwa yang benar itu satu. Jalan kebenaran juga satu. Seperti misalnya perbedaan dalam masalah apakah Allah Subhanahu wa taala itu di atas ataukah tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Iya, apakah Allah Subhanahu wa taala itu di atas ataukah Allah Subhanahu wa taala tidak di atas, tidak di bawah, tidak di arah manapun? Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas, tidak di arah lain. Sedangkan selain ahlus sunnah, banyak yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak di arah manapun. Apakah dua pendapat ini bisa disatukan? Tidak bisa. Ini jelas-jelas perbedaan yang bertentangan, saling menafikan. Kalau dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di atas makhluknya, maka jelas Allah Subhanahu wa taala tidak di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala juga tidak di arah manapun, ya. Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, beliau menunjuk ke atas. Para jemaah sekalian rahiman wa rahmatullah, perbedaan yang seperti ini adalah perbedaan yang saling menafikan. Maka yang benar hanya satu. Kalau misalnya ada suatu amalan, orang yang satu mengatakan ini amalan yang sesuai dengan tuntunan. Yang satunya lagi mengatakan ini bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dua pendapat ini bisa disatukan? Jawabannya tidak bisa. Ini saling bertentangan. Ini sama dengan hidup dan mati. Sama dengan bergerak dan diam. Ya. Sama dengan ada dan tidak ada. Salah satunya harus dihilangkan. Maksudnya dianggap tidak benar. Ya. Hanya ada satu yang benar. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Setelah masalah ini ada masalah lain. Bagaimana menyikapi perbedaan ini? Bagaimana menyikapi perbedaan yang saling menafikan tadi? Jawabannya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Apabila perbedaan itu perbedaan yang ijtihadiyah, maka kita harus toleran. Ijtihadiyah itu bagaimana Ustaz? Ijtihadiyah itu perbedaan karena ijtihadnya para ulama. Mereka berijtihad akhirnya berbeda pendapat. Padahal mereka sama-sama sepakat untuk mengikuti dalil. Jadi mereka membahas sebuah masalah. Dua-duanya ingin mengikuti dalil. Tapi karena keterbatasan manusia, akhirnya kesimpulannya berbeda. Dan perbedaan itu saling menafikan. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau keadaannya seperti ini, kita sikapi dengan toleransi. Kita memilih salah satu pendapat tanpa merendahkan pendapat yang lain. Ini kalau masalahnya ijtihadiyah. Jadi yang berbeda ini para ulama misalnya. Para ulama besar berbeda pendapat dalam masalah ini. Dan ternyata memang dalilnya itu ya ada keseimbangan ya. Dilihat ini dalilnya kuat, ini juga dalilnya lumayan kuat ya. Ada keseimbangan. Atau kalau tidak seimbang, selisihnya tidak banyak. Maka perbedaan-perbedaan yang seperti ini
kita harus sikapi dengan lapang dada. Tidak mungkin ya, semua manusia itu sepakat dalam satu pendapat, tidak mungkin. Pasti ada perbedaan. Kalau perbedaannya di atas persatuan mengikuti dalil, maka tidak ada masalah. Kita harus toleran dalam hal yang seperti ini. Tapi kalau perbedaan tersebut adalah perbedaan yang tidak mu'tabar, perbedaan karena mengikuti hawa nafsu, perbedaan yang menyelisih ijma' para ulama, ya, maka perbedaan yang seperti ini tidak boleh kita toleransi. Kita katakan salah-salah, ya. Kita ingkari. Kecuali kalau mudaratnya lebih besar, ya. Kalau kita bisa mengingkari, kita ingkari. Itu kesalahan. Itu jelas-jelas menyelisih hadis Nabi SAW misalnya. Itu jelas-jelas menyelisih ijma' para ulama misalnya. Maka kita tidak boleh toleran dalam hal yang seperti ini. Seperti misalnya ya, perbedaan yang banyak dimunculkan oleh orang-orang liberal di zaman kita ini. Misalnya mereka mengatakan selain Muslim setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa masuk surga asalkan akhlaknya baik. Misalnya orang di luar Islam, dia di luar Islam, tapi masya Allah akhlaknya kepada manusia luar biasa. Amal kebaikannya sangat agung sekali. Sangat dermawan. Orang yang seperti ini bisa masuk surga. Itu kata sebagian atau mungkin semua orang liberal mengatakan seperti itu. Yang penting akhlaknya baik kepada manusia, seseorang bisa masuk surga. Ini pendapat yang jelas-jelas menyelisihi ijma' para ulama Islam. Para ulama Islam dari zaman dulu itu semuanya berpendapat bahwa yang berhak masuk surga setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya umat beliau saja yang Muslim. Umat beliau yang Muslim, itu saja. Walaupun dia itu kepada orang lain tidak baik, kepada manusia, akhirnya dia akan masuk surga. Tapi kalau dia di luar, walaupun akhlaknya nomor satu di dunia ini, kepada manusia, dia tidak akan masuk surga. Kurang baik apa Abu Talib? Abu Talib itu kurang baik apanya? Melindungi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah setelah Allah Subhanahu wa taala, dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa berjalan di kota Makkah. Tapi lihat, beliau tetap masuk neraka selama-lamanya. Selama-lamanya. Tidak berhak masuk surga. Akhlaknya yang sangat luar biasa itu tidak menyelamatkan beliau dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perbedaan pendapat yang tidak mu'tabar seperti ini, tidak diakui, tidak berdasarkan dalil seperti ini, menyelisih ijma' para ulama, maka tidak boleh kita toleransi. Kita katakan itu salah, pendapat yang jelas-jelas salahnya. Kalau kita bertoleransi, kita akan mengatakan bisa jadi pendapat itu yang benar. Itu kalau kita toleransi. Tapi di sini kita tidak boleh toleran. Kita harus katakan dia salah. Karena tidak mungkin semua ulama Islam di zaman dulu salah semua. Kemudian dia yang benar. Tidak ada kemungkinan ini sama sekali. Tapi para jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, dalam bab ini itu penjelasan bahwa yang benar itu satu dan jalan kebenaran itu satu. Ada beberapa masalah yang ingin disampaikan oleh muallif hafizahullah Syekh Faisal Al-Jasim. Masalah yang pertama adalah anna tariqal haqqi wa sabilallahi wahidun.
bahwa jalan kebenaran dan jalan Allah Subhanahu wa taala itu satu. Jalan kebenaran satu, jalan Allah Subhanahu wa taala juga satu. Dari mana kesimpulan ini? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Famadza ba'd?" Kata Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kebenaran itu tidak ada kecuali kesesatan. Maka tidak ada setelah kebenaran kecuali penyimpangan. Berarti kalau tidak benar ya salah. Kalau tidak benar ya salah. Kalau tidak salah ya benar. Ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 32. Berarti yang benar itu satu. Karena setelah yang benar itu yang ada hanya kesesatan, penyimpangan, kesalahan. Baik. Yang menunjukkan bahwa jalan Allah itu satu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi." Wa anna hadza sirati mustaqima. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Jalanku di sini tidak dikatakan jalan-jalanku, tapi hanya sirati. Sirati itu jalan satu. Sesungguhnya inilah satu-satunya jalan yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan tersebut. Ikutilah jalan ini. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan jangan sampai kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Kalau jalan kesesatan itu berarti banyak. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan jalan-jalan yang banyak. Wala tattabi'us subul. Jangan sampai kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak itu. Fatafarraqa bikum an sabilih. Sehingga jalan-jalan tersebut menjadikan kalian itu menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebutkan sirati satu jalan, sabilih juga satu jalan. Dan ini juga menunjukkan bahwa jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anna hadza sirati. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku. Jalanku di sini kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini fatafarraqa bikum an sabilih. Sabilih di situ adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada juga hadis dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini juga menunjukkan bahwa jalannya Allah itu satu. Jalan kebenaran itu hanya satu. Coba kita renungkan hadis dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud ini. Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis, membuat satu garis lurus. Thumma qala hadza sabilullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus tadi adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garisan di samping-samping. Jadi asalnya ada garis lurus, kemudian ada garis di samping-sampingnya. Kanan kirinya
ada garis-garis. Banyak. Kalau yang tadi yang lurus itu satu jalan. Kalau yang kanan kiri ini jalannya banyak. Wa qala hadhihi subul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inilah jalan-jalan. Maksudnya jalan-jalannya selain Allah, jalan-jalan kesesatan. Hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan kesesatan. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Di setiap jalan-jalan kesesatan itu ada syaitan yang mengajak manusia untuk melewati jalan itu. Thumma qara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sungguh ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Ikutilah jalanku ini. Ya, ini menunjukkan ya bahwa jalan kebenaran itu hanya satu. Sedangkan jalan kesesatan itu banyak. Baik. Masalah yang kedua yang ingin dibahas oleh musannif hafizahullah Syekh Faisal Al-Jasim adalah annahu at-tariq alladhi kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi sara alaihi ashabuhu radhiyallahu anhum. Bahwa jalan kebenaran dan jalannya Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang dilewati atau yang berjalan di atasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi sara alaihi ashabuhu radhiyallahu anhum. Dan itulah jalan yang digunakan oleh para sahabat untuk berjalan di atasnya. Jalan kebenaran, jalannya Allah Subhanahu wa taala adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil yang menunjukkan hal ini? Sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 millah." Dan sungguh Bani Israel itu terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala 73 millah. Sedangkan umatku itu akan terpecah belah menjadi berapa? 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali millah wahidah, kecuali satu golongan saja. Kemudian para sahabat bertanya, "Waman hiya ya Rasulullah?" Siapa satu golongan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau mengatakan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Satu golongan itu adalah jalan yang aku di atasnya dan juga para sahabatku. Jalan itu adalah jalanku dan jalan para sahabatku. Jalan kebenaran, jalannya Allah Subhanahu wa taala adalah jalannya Nabi dan para sahabatnya. Jelas ya hadisnya. Ya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Setelah menyebutkan dua hadis yang telah kita baca, ada seorang ulama yang bernama Muhammad ibn al-Aslam yang berjuluk As-Sawadul A'zam. Beliau mengatakan faraja' al-hadits ila wahidin. Maka hadis-hadis tersebut
itu kembali kepada satu makna. Was-sabil alladhi qala fi hadits Ibnu Mas'ud walladhi qala ma ana alaihi wa ashabi. Dan jalan tersebut adalah jalan yang disebutkan di dalam hadis Ibn Mas'ud dan yang dikatakan dalam hadis yang lain ma ana alaihi wa ashabi, yaitu jalanku dan jalan para sahabatku. Fadinullah fi sabilin wahid, maka agama Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas satu jalan. Fakullu amalin a'maluhu u'riduhu ala hadainil haditsain, maka semua amalan yang aku lakukan aku cocokkan dengan dua hadis ini. Semua amalan yang aku lakukan aku ukur, aku cocokkan dengan dua hadis ini, yaitu hadisnya Abdullah bin Mas'ud dengan hadisnya Abdullah bin Amr. Ya, hadis yang tadi ya, yang di sini tadi. Ini hadis Abdullah bin Mas'ud yang pertama, kemudian hadis Abdullah bin Amr yang kedua. Yang merah itu hadis Abdullah bin Mas'ud, yang kuning hadis Abdullah bin Amr. Kata Muhammad bin Al-Aslam, semua amalan yang aku amalkan, aku cocokkan dengan dua hadis ini. Fama wafaqahuma amiltuhu, yang selaras dengan dua hadis itu aku amalkan. Wa ma khalafahuma taraktuh, adapun amalan yang aku lihat tidak sesuai dengan kedua hadis tersebut, maka aku tinggalkan. Walau anna ahlal ilmi fa'alu lakanu ala atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya semua ulama itu melakukan sesuatu, maka itu pasti ya di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua ulama bersepakat di atas satu amalan, itu pasti dari tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Masalah yang berikutnya yang ingin disinggung oleh musannif Syekh Faisal Al-Jasim hafizahullah adalah bahwa anna najah manutatun bittiba'i hadzal tariq, bahwa keselamatan itu terikat dengan tindakan mengikuti jalan ini. Jadi kalau kita ingin selamat, kita harus mengikuti jalan ini. Keselamatan itu hanya ada pada jalan tersebut. Kalau kita tidak mengikuti jalan itu, maka kita tidak akan selamat. Kita pasti akan binasa, kita pasti akan celaka. Dalilnya apa? Hadis dari sahabat Abdullah bin Amr yang tadi disebutkan bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi berapa? 73 golongan. Dan semuanya di neraka, kecuali satu. Semuanya tidak selamat kecuali satu. Berarti keselamatan itu benar-benar dibatasi oleh jalan ini saja. Walaupun nanti ya ada orang yang masuk ke neraka akhirnya masuk ke surga. Tapi kan dia tidak selamat dari neraka akhirnya. Walaupun akhirnya dia masuk surga. Kalau kita ingin benar-benar selamat ya, maka ikutilah satu jalan ini. Yaitu jalannya siapa? Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jalannya siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang keempat yang ingin dibahas dalam bab ini adalah al-wa'idu liman khalafat tariq. Ada ancaman bagi siapapun yang menyelisih jalan ini. Ada ancaman
bagi siapapun yang menyelisih jalan ini, yang menyelisih jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisih jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia diancam. Ancaman tersebut adalah ancaman neraka. Ancaman tersebut adalah ancaman penyimpangan, kesesatan. Sebagaimana tadi disebutkan, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Ini termasuk di antara ancaman bagi orang yang menyelisih jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita dengarkan azan dahulu karena waktu Isya sudah masuk.
Para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sebelum kita sudah membahas 4 poin yang ingin disampaikan oleh musannif yaitu Syekh Faisal Al-Jasim hafizahullah dalam bab bahwa jalan kebenaran dan kebenaran itu satu. Poin yang kelima yang beliau ingin sampaikan dalam bab ini adalah bahwa annas salafiyyah manhajun wa tariq la ashkhas wala asma. Jadi manhaj salaf itu jalan. Manhaj salaf itu jalan, cara beragama. Dia bukan kumpulan orang-orang, ya. La ashkhas, bukan person-person tertentu. Wala asma, tidak dikaitkan dengan nama-nama tertentu. Manhaj salaf itu ma ana alaihi wa ashabi. Jalan yang berjalan di atasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya. Jadi manhaj salaf itu tidak dikaitkan dengan person tertentu. Tidak dikaitkan dengan golongan-golongan tertentu, lembaga-lembaga tertentu, yayasan-yayasan tertentu. Tidak, ya. Manhaj salaf itu adalah jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Semua yang mengikuti jalan ini dia berada di atas manhaj salaf. Jadi manhaj salaf itu tidak ada kartu anggotanya. Saya daftar, ya, sebagai anggota manhaj salaf, tidak ada itu, ya. Semua orang yang mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tuntunannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berada di atas manhaj salaf dimanapun keanggotaannya. Bisa jadi dia di yayasan tertentu, bisa jadi dia di ormas tertentu, bisa jadi dia di lembaga tertentu. Yang penting dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya para sahabat. Dan ini manhaj yang sangat objektif sekali. Manhaj yang benar-benar, ya, tidak mengaitkan dirinya kepada person, kepada lembaga, kepada golongan. Tidak. Benar-benar terikat dengan dalil-dalil, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan athar-athar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang berikutnya yang disebutkan dalam bab ini adalah butlanud da'wah ila qabulil aqwalil mutabayinah wal mutaqabilah wa'tibaruha aqwalan maqbulah. Butlanud da'wah ila qabuli al-aqwalil mutabayinah wal mutaqabilah wa'tibariha aqwalan maqbulah la siyama fil i'tiqadi kal asy'ariyati was sufiyah. Ya, intinya di sini kebatilan ajakan sebagian orang untuk menerima semua pendapat yang saling bertentangan dan dianggap semuanya bisa diterima, terutama perbedaan pendapat dalam hal akidah, ya, terutama perbedaan pendapat dalam hal akidah. Tidak bisa, ya, dalam masalah akidah apabila ada dua keyakinan yang bertentangan, tidak bisa kita katakan dua-duanya benar, ya, tidak bisa. Kalau kita katakan
dua-duanya benar padahal saling menafikan, yaitu kita seperti mengatakan ada satu benda yang dilihat dari satu sisi, dia hidup dan mati dalam satu waktu. Ini enggak masuk akal ya. Akal manusia secara akal saja tidak masuk. Apalagi secara syariat. Apalagi secara syariat. Syariat itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itulah pencipta akal. Sehingga tidak mungkin ada pertentangan antara akal dan syariat, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin ada pertentangan antara syariat dan akal. Kalau kelihatannya ada pertentangan antara syariat dan akal, ada dua kemungkinan di sana. Kemungkinan yang pertama itu bukan syariat, kemungkinan yang kedua itu bukan akal. Kemungkinan yang pertama itu bukan syariat, yang dianggap syariat itu sebenarnya tidak syariat. Kalau seperti ini berarti yang benar akalnya. Kemungkinan yang kedua, akalnya, yang disebut akal itu bukan akal ternyata. Itu logika yang salah. Berarti yang di sini yang benar syariatnya. Sehingga tidak mungkin ada pertentangan antara akal dan syariat. Karena yang menciptakan, yang membuat syariat Islam itu adalah pencipta akal manusia. Jadi dari satu sumber, ya, sehingga tidak mungkin saling bertentangan. Para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, di dalam Islam ya ada yang golongan A, ada yang golongan B, ada yang golongan C, ya. Kelompok-kelompok dalam Islam ada yang namanya Mu'tazilah, ada yang namanya Jahmiyah, ada yang namanya Jabriyah, ada yang namanya Asy'ariyah, ada yang namanya Karramiyah, ada yang namanya Syiah, dan seterusnya. Ini jelas ya, tidak mungkin kita benarkan semua, tidak mungkin. Selama mereka menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang benar adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang benar adalah akidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Tidak mungkin mereka yang benar kemudian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah salah. Ini tidak ada kemungkinan itu sama sekali. Tapi para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, selanjutnya kita masuk ke bab yang berikutnya. Waktunya insyaallah masih cukup ya. Bab al-haqqu laisa bikathrah. Ini juga penting ya. Kebenaran itu tidak ditentukan dengan banyaknya pengikut. Kebenaran itu tidak bisa dinilai, tidak bisa dilihat dari banyaknya orang yang melakukannya. Ini seringkali tidak difahami oleh orang-orang awam. Seringkali orang awam itu standar kebenaran itu pada banyaknya pengikut. Yang mengikuti ratusan ribu orang. Ini pengikutnya jutaan, bahkan sampai ratusan juta. Tidak mungkin mereka salah semua. Ada kata-kata seperti ini. Ini tidak benar ya. Tidak benar. Kalau kita lihat ya, di dunia ini, jumlah manusia berapa sekarang? Nah, ada yang tahu berapa jumlah manusia di dunia ini sekarang? Ada yang mengatakan 8 miliar. 8 miliar. Ini bukan jumlah yang sedikit ya. Kaum musliminnya berapa persen? Kaum muslimin berapa persen? Ada yang mengatakan kaum muslimin di dunia ini 2M. 2 miliar kaum muslimin. Pertanyaannya, selain kaum muslimin berarti berapa? 6 miliar. 6 miliar orang itu bukan jumlah yang sedikit. 6 miliar
Salah. Kita katakan iya. Mereka berada di atas kesesatan. 6 miliar. Ini berarti 3 kali lipatnya jumlah kaum muslimin. Iya. Kalau kaum muslimin dianggap banyak sebenarnya enggak. Jauh lebih banyak yang di luar Islam. Di luar Islam jauh lebih banyak. 3 kali lipatnya jumlah kaum muslimin saat ini. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Apabila engkau ingin mengikuti sebagian besar manusia yang ada di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menjauhkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti memang kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini itu jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi kaum muslimin ternyata jumlahnya 2 miliar. Dan ternyata yang selain muslim jumlahnya 6 miliar. Kalau kita ingin mengikuti orang-orang yang paling banyak di muka bumi ini, mereka akan menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat hadis tadi, hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwa nanti umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ini di lingkaran kaum muslimin saja. Kalau tadi semua manusia, wa in tuti' aktsara man fil ard, ini semua manusia. Adapun yang dibicarakan dalam hadis itu lingkarannya adalah lingkaran Islam. Di dalam lingkaran Islam itu ada 73 golongan. Ternyata kebanyakannya juga tidak di atas yang benar. Yang masuk surga hanya satu, itulah kelompok yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Itulah orang-orang yang berada di atas manhaj salaf, manhajnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam bab ini ada beberapa poin yang ingin disampaikan oleh musannif, yaitu Syekh Faisal Al-Jasim hafizahullah. Masalah yang pertama adalah fi ayatil an'am anna aktsaran nas ala ghairil haqq. Di ayat yang ada di surat Al-An'am dijelaskan bahwa kebanyakan manusia itu tidak di atas kebenaran. Ini yang tadi disebutkan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila engkau ingin mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jangan sampai difahami ya, kalau yang banyak pasti salah. Jangan sampai difahami kalau yang banyak pasti salah. Jangan juga dibalik, kalau yang sedikit pasti benar. Ayatnya hanya menjelaskan kalau kalian mengikuti sebagian besar manusia di muka bumi, maka kalian akan disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya jangan sampai kita menjadikan mayoritas sebagai standar kebenaran. Jangan sampai kita itu mengaitkan kebenaran dengan jumlah yang banyak saja. Jangan sampai seperti itu. Itu maksud ayatnya. Jadi standar kebenaran itu bukan banyaknya jumlah.
Tapi juga jangan sampai dibalik ya. Berarti standar kebenaran sedikitnya jumlah. Tidak juga. Ada juga yang sedikit, tapi tidak benar juga. Contohnya apa? Nah, untuk pernah lihat orang yang waria. Waria itu banyak atau sedikit? Di masyarakat kita. Banyak apa sedikit? Sedikit. Apakah mereka benar? Enggak. Jadi jangan jadikan ya banyak dan sedikit itu sebagai standar kebenaran. Standar kebenaran itu adalah dalil. Ya. Standar kebenaran itu dalil. Apakah sesuai dengan dalil ataukah tidak? Kalau ada dalilnya, apakah dalil itu difahami dengan benar ataukah tidak? Itulah standar kebenaran. Bukan banyaknya, bukan sedikitnya. Banyak bisa benar. Sedikit juga bisa benar. Banyak bisa salah, sedikit juga bisa salah. Jangan kaitkan kebenaran itu dengan banyaknya jumlah. Jangan juga kaitkan kebenaran itu dengan sedikitnya jumlah. Kaitkanlah kebenaran dengan dalil. Siapa yang sesuai dengan dalil, dialah yang benar. Ya. Makanya di sini penting ya, penting untuk mempelajari dalil syariat. Yaitu pembahasan yang lebih dalam ya. Pembahasan yang lebih dalam, kita di sini ingin menyampaikan saja bahwa tidak semua yang banyak jumlahnya itu berarti benar. Karena banyak ya penyakit ini tersebar di masyarakat. Ya kamu itu siapa sih lele? Baru ngaji kemarin sudah menyelisihi kebanyakan orang. Coba loh orang ini semuanya loh sudah melakukan seperti itu. Masa kamu yang benar mereka salah semua? Ya seringkali ada kata-kata seperti ini. Ini prinsip yang salah ya. Prinsip yang benar adalah apakah amalan kita itu ada dalilnya ataukah tidak. Karena bisa jadi orang yang banyak tersebut ya hanya ikut-ikutan saja. Jadi mereka tidak punya prinsip. Prinsipnya ya ikut-ikutan aja. Makanya jangan kaitkan kebenaran dengan jumlah. Kemudian masalah yang kedua yang ingin disinggung oleh musannif hafizahullah dalam bab ini adalah fi ayatin Nahl wasafallahu ta'ala Ibrahim alaihi salam bi annahu ummah ma'an firadihi bil haqq. Di ayat surat An-Nahl yaitu ayat inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Ya ini di ayat 120. Di surat An-Nahl ayat 120. Firman Allah Subhanahu wa taala bunyinya inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim kana ummah. Beliau adalah umat. Padahal satu orang ya. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat. Seakan-akan orang banyak. Padahal beliau satu orang. Qanitan lillah. Beliau benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifa, jauh dari kesyirikan. Walam yaku minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim itu bukan termasuk golongannya orang-orang musyrik. Syahidnya di sini atau yang ingin disampaikan atau inti dari yang diinginkan dari ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kana ummah. Nabi Ibrahim itu dahulu umat. Nabi Ibrahim itu dahulu umat. Padahal beliau satu orang. Makanya di sini kata-katanya fi ayatin Nahl wasafallahu Ibrahim alaihi salam
bi annahu ummah ma'an firadihi bil haqq. Di ayat surat An-Nahl tersebut Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim alaihi salam bahwa beliau adalah umat, padahal beliau menyendiri dengan kebenaran. Beliau sendiri saja dengan kebenaran. Subhanallah, di dalam sebuah hadis ya disebutkan bahwa tidak ada yang beriman di dunia ini, di muka bumi kecuali saya dan istriku. Kecuali Nabi Ibrahim dan istrinya. Ada saat-saat seperti itu. Nabi Ibrahim dan istrinya saja yang beriman. Tapi Allah mengatakan Nabi Ibrahim itu umat. Ini menunjukkan ya bahwa al-jamaah itu tidak harus banyak. Satu orang pun bisa dianggap al-jamaah. Nabi Ibrahim satu orang bisa disebut sebagai umat. Baik, yang berikutnya ats-tsalitsah, yang ketiga, annal kathrah laysat min amaratil haqqi wa la tadullu alaih. Jumlah yang banyak itu bukan tanda kebenaran. Itu juga tidak menunjukkan kebenaran. Jumlah yang banyak itu bukan tanda kebenaran. Itu juga tidak menunjukkan kebenaran. Ini maksudnya jumlah saja ya. Jumlah saja itu tidak bisa dijadikan sebagai standar kebenaran. Dan tidak menunjukkan kebenaran. Tapi jangan difahami ya bahwa ini mutlak dalam semua keadaan. Jangan difahami seperti ini. Karena bisa jadi ya dalam satu keadaan kemungkinan besar yang banyak itu benar. Seperti misalnya ya, mayoritas ulama berpendapat A. Ini mayoritas apa? Ulama. Mayoritas ulama berpendapat A. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa kemungkinan besar ini yang benar. Kita tidak pastikan itu benar, tapi kemungkinan besar itu yang benar. Kenapa? Ya karena mereka adalah para ulama. Mereka mayoritas siapa? Ulama. Mayoritas orang-orang yang saleh. Mayoritas orang-orang yang saleh ini lebih dekat kepada kebenaran apabila bertentangan dengan sebagian kecil ulama. Ini tidak bisa kita masukkan ke sini ya. Tidak bisa kita masukkan ke sini. Ya karena mereka orang-orang yang saleh, mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila sekumpulan ulama itu menyelisih sekelompok kecil ulama, maka biasanya yang lebih dekat kepada kebenaran adalah yang jumlahnya banyak. Ya. Dan ini disampaikan oleh beberapa ulama. Di antaranya Imam Adz-Dzahabi. Ya, Imam Adz-Dzahabi punya perkataan bahwa kita itu sulit untuk menyelisihi suatu pendapat yang disepakati oleh 4 imam madhab. Imam Adz-Dzahabi mengatakan kata-kata yang maknanya seperti ini. Kita berat menyelisih pendapat yang imam 4 bersepakat di atasnya. Karena memang mereka para ulama yang sangat diakui keilmuannya, sangat diakui ketakwaannya. Maka menyelisih jumlah yang banyak seperti ini, imam 4 ini sulit. Ya. Dan ini tidak masuk dalam pembahasan ya yang kita bahas ini. Ya, kita harus kecualikan ini. Apabila mayoritas adalah orang-orang yang berilmu dan mereka benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya merekalah yang lebih dekat kepada kebenaran. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah adalah annal haqqa yu'rafu bid-dalil la bil adad. Bahwa kebenaran itu diketahuinya dengan dalil,
Kebenaran itu diketahuinya dengan apa? Dengan dalil, bukan dengan jumlah. Bil adad di sini masuk juga jumlah kecil. Tidak hanya jumlah besar. Jumlah ini umum. Sebagaimana kebenaran tidak bisa diketahui dengan jumlah banyak, kebenaran juga tidak bisa diketahui dengan jumlah sedikit. Mentang-mentang lebih sedikit dan Rasulullah mengatakan fatuba lil ghuraba, maka dia pasti benar. Tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Kebenaran itu standarnya adalah dalil ya. Standarnya adalah dalil yang difahami dengan pemahaman yang benar sebagaimana dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah adalah annal jamaah hiya al-ijtima' 'ala al-haqq wa muwafaqatuhu walau qallas saliqun. Bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah adalah bersatu di atas kebenaran. Bersatu di atas kebenaran. Dan sesuai dengan kebenaran itu. Walaupun yang menjalankannya sedikit. Jadi kalau dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud dengan ahlus sunnah adalah pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah maksudnya wa ahlul jamaah. Berarti pengikut apa? Pengikut apa? Kebenaran. Ini ada hubungannya dengan ahlus sunnah wal jamaah. Di sini dikatakan annal jamaah hiya al-ijtima' 'ala al-haqq wa muwafaqatuhu walau qallas saliqun. Yang dimaksud dengan al-jamaah adalah bersatu di atas kebenaran. Dan sesuai dengan kebenaran itu, walaupun yang menjalankannya masih sedikit. Nah, ini ada hubungannya dengan ahlus sunnah, istilah ahlus sunnah wal jamaah. Nama ahlus sunnah wal jamaah itu artinya orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersatu di atas kebenaran, walaupun jumlah mereka sedikit, ya, walaupun jumlah mereka sedikit. Memang ahlus sunnah itu sedikit ya. Memang ahlus sunnah itu sedikit. Lihat hadis Amr yang tadi kita baca. Umat Islam itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Yang masuk surga, itulah golongan yang selamat, itulah golongan yang benar. Hanya satu saja. Mereka jauh lebih sedikit daripada kelompok-kelompok yang menyimpang. Tapi di sini disebutkan hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ini menunjukkan ya bahwa jumlah yang banyak itu bukan standar kebenaran. Sahabat Abdullah bin Abbas menceritakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uridat 'alayyal umam." Suatu ketika ditampakkanlah di hadapanku banyak umat. Maksudnya banyak umat Nabi. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahur ruhaid. Maka aku pun melihat ada seorang nabi, dia hanya diikuti oleh sekelompok kecil manusia. Wan nabi wa ma'ahur rajul war rajulan. Aku juga melihat ada seorang nabi hanya diikuti oleh satu orang saja. Ada juga seorang nabi hanya diikuti oleh dua orang saja. Wan nabi subhanallah wa laisa ma'ahu ahad. Bahkan aku telah melihat ada seorang nabi, tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Subhanallah. Kita itu siapa para jemaah? Kita siapa? Tidak ada wahyu yang ke kita. Tidak ada wahyu yang turun kepada kita.
Kita tidak punya mukjizat. Jangan sampai kita berharap pengikut kita banyak. Kalau tidak ada pengikut pun jangan bersedih. Ada seorang nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi itu dia turun wahyu kepadanya. Nabi itu punya mukjizat. Itu pun ada orang yang ada yang tidak diikuti oleh seorang pun sama sekali. Subhanallah. Ini jadi penghibur ya bagi kita ya, yang ingin orang-orang pun mendapatkan hidayah sunnah. Saudara-saudara kita, ya, orang-orang yang kita cintai, kita ingin mereka juga semangat dalam menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semangat menegakkan tauhid, ya, semangat untuk menjauhi kesyirikan, menjauhi kebid'ahan. Kita ingin seperti itu. Kita juga seringkali sudah berusaha untuk menarik mereka kepada jalan keselamatan. Tapi seringkali usaha kita itu belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhasil ya. Maka jangan bersedih ya. Jangan bersedih. Ada orang yang jauh lebih hebat dari kita. Martabat Nabi itu tidak ada yang di atasnya lagi ya. Ya selain Rasul ya. Martabat manusia yang paling tinggi Rasul. Setelah itu Nabi. Tidak ada yang lebih mulia dari mereka. Itu saja dakwahnya ada yang tidak diikuti oleh seorang pun. Kalau kita misalnya berdakwah, kemudian yang mengikuti kita sedikit, ya, kita ajak orang-orang untuk kebaikan, untuk mengikuti kebaikan, ternyata mereka tidak mendengar, jangan bersedih. Ingatlah bahwa usaha kita itu sudah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang agung, ya. Baik. Dan ini menunjukkan ya bahwa kebenaran itu tidak bisa dilihat dengan banyaknya orang. Ya Nabi itu ya tidak di hutan mereka ya. Nabi yang dikatakan tidak ada seorang pun yang mengikutinya itu tidak hidup di hutan. Itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Masyarakatnya ya banyak. Tapi nyatanya kebanyakan tidak mengikuti kebenaran. Yang benar hanya Nabi itu dia seorang diri. Baik. Ini juga ada athar dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan bahwa Amr ibn Maimun, ini seorang tabi'in, mengatakan suatu ketika sahabat Abdullah ibn Mas'ud ditanya, "Wa kaifa lana bil jamaah?" Wahai sahabat Abdullah ibn Mas'ud, bagaimana sikap kita dengan al-jamaah? Yang dimaksud oleh penanya tersebut adalah bagaimana kita dengan kelompok manusia, dengan kelompok manusia yang banyak yang tidak bersama kita. Maka sahabat Abdullah ibn Mas'ud mengatakan kepadaku, yaitu kepada Amr ibn Maimun yang disebutkan dalam athar ini, dalam riwayat ini, "Ya Amr ibn Maimun, wahai Amr ibn Maimun, inna jumhur al-jamaah hiya allati tufariqul jamaah." Ini perkataan sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Sesungguhnya kebanyakan kelompok manusia, mereka itulah yang menyelisihi al-jamaah. Sesungguhnya sebagian besar manusia, mereka itulah yang menyelisihi al-jamaah. Innamal jama'atu ma wafaqa ta'atallahi wa in kunta wahdak. Yang disebut dengan al-jamaah adalah sesuatu yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun engkau seorang diri. Walaupun engkau seorang diri. Yang penting engkau mentaati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebenaran, itulah al-jamaah. Ishaq
Ini biasanya Ishaq ibn Rahuya, seorang ulama hadis. Beliau mengatakan, "Lau sa'altal juhal manis sawadul a'zam." Apabila engkau bertanya kepada orang-orang yang jahil, maksudnya orang-orang yang tidak berilmu, siapakah as-sawadul a'zam itu? Siapakah as-sawad? Adalah warna hitam. Al-a'zam yang banyak, yang luar biasa besarnya. Ini kenapa ada warna hitam dan disebut warna hitam yang besar? Ini ada ceritanya di dalam sebuah hadis ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan umat. Ada umatnya Nabi ini kecil sedikit. Ada umatnya Nabi ini lebih banyak. Ada umatnya Nabi ini lebih banyak lagi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada umat yang banyak sekali warna hitam. Kelihatan banyak sekali. Beliau alaihi salatu wassalam mengira bahwa itu umat beliau. Ternyata itu adalah umat Nabi Musa. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan umat beliau yang sangat banyak sekali. Jauh lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa. Itulah as-sawadul a'zam. Itulah as-sawadul a'zam. Ya, jadi warna hitam yang sangat besar sekali. Itu asal usul dari penamaan as-sawadul a'zam. Qalu jama'atun nas. Kalau kamu bertanya kepada orang-orang yang jahil, siapakah warna hitam yang paling banyak itu, yang paling besar itu? Mereka akan mengatakan jama'atun nas. Ya, kelompoknya manusia yang banyak. Wala ya'lamun annal jama'ah 'alimun mutamassikun bi atharin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqih. Mereka tidak tahu, orang-orang yang jahil, orang-orang yang awam itu tidak tahu bahwa al-jamaah adalah alimun, seorang ulama, bukan banyak ulama. Banyak ulama tidak masalah ya, tapi walaupun dia seorang ulama, itu bisa disebut sebagai al-jamaah. Alimun mutamassikun, seorang ulama yang berpegang teguh bi atharin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqih, dengan athar atau jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalannya. Jadi ketika ada seorang ulama yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bisa disebut sebagai al-jamaah. Faman kana ma'ahu wa tabi'ahu fahuwal jamaah. Maka barang siapa yang bersama satu ulama ini, yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah al-jamaah. Ya. Barang siapa yang bersama ulama ini mengikutinya, dialah al-jamaah. Wa man khalafahu fihi tarakal jamaah. Dan barang siapa yang menyelisih ulama itu di dalam jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang meninggalkan al-jamaah. Tapi para jamaah sekalian rahimanahumullah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi ada yang bertanya? Apabila ada yang bertanya silahkan. Jelas ya? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita di atas jalan yang lurus, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita semuanya dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.